Salam. Apa kabar jemaat Tuhan di GPIB Peniel Singaraja? Semoga jawabannya adalah baik atau luar biasa. Puji Tuhan. Jawaban yang sering kita dengar ketika pelayan firman menyapa jemaat dalam ibadah tatap muka atau secara langsung. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita bersekutu dalam ibadah keluarga pada malam hari ini, hari Rabu 28 April 2021 di rumah kita masing-masing. Bacaan Alkitab pada ibadah keluarga malam ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 13 sampai 23 dengan tema renungan mengabaikan peringatan. Abai artinya tidak memedulikan atau lalai dengan sengaja. Sedangkan peringatan atau warning artinya nasihat atau teguran atau tanda atau lain sebagainya untuk memperingatkan. Peringatan sering muncul dalam segala aspek kehidupan kita. Misalnya, saat tubuh kita dalam kondisi lemah, maka biasanya kita akan bersin. Apabila kita tidak meresponnya, tidak bisa mendeteksinya dengan baik, di mana kita terus melakukan kegiatan fisik berat, misalnya berolahraga keras, bukannya malah beristirahat, maka akibat yang terjadi biasanya adalah tubuh kita bukannya tambah kuat, tetapi akan sakit sesudah kita melaksanakan aktivitas fisik berat tersebut. Contoh lain dari peringatan yang ada di sekitar kita, ketika kita berkendara menjelang traffic light, biasanya setelah hijau muncul lampu kuning. Sebenarnya itu pertanda bagi kita, peringatan bagi kita agar kita memperlambat kendaraan kita untuk kemudian berhenti karena sebentar lagi lampu akan berganti menjadi merah. Namun sering direspon dengan salah oleh pengendara dengan cara bukannya siap-siap untuk berhenti, malah ngegas full untuk menghindari lampu merah. Karena terburu-buru atau karena tidak ingin berlama-lama menunggu di lampu merah. Maka akibat pelanggaran tersebut adalah kemungkinan akan terjadi tabrakan persis di perempatan karena akan bertemu dengan kendaraan lain dari arah lain yang juga sebenarnya curi start ketika lampu merah yang berganti menjadi kuning belum berganti menjadi hijau. Jemaat Tuhan, bahkan lebih baik lagi sebenarnya apabila kita bisa mendeteksi peringatan dini atau early warning. Misalnya, kalau tiba-tiba kita ada di pantai, lalu tiba-tiba air laut surut sehingga batas antara laut dengan daratan itu menjorok ke tengah laut, gak ke dalam laut, maka respon kita yang terbaik adalah segeralah menjauh dari pinggir pantai. Carilah tempat yang tinggi karena kemungkinan besar akan segera terjadi tsunami. Contoh lain lagi dari peringatan dini. Misalnya ketika kita berada dekat dengan gunung berapi yang tidak aktif atau tidak ada tanda-tanda sebelumnya akan segera meletus, tetapi tiba-tiba kita melihat bahwa binatang-binatang liar yang ada atau yang biasa bersarang di dalam tanah tiba-tiba keluar. Demikian juga hewan-hewan liar lainnya seperti kijang tiba-tiba berlari menuruni gunung tersebut. Maka itu sebenarnya peringatan dini bahwa akan terjadi letusan gunung berapi. Maka respon terbaik kita adalah segeralah menghindar dan menjauh dari sekitar tempat itu supaya kita terhindar dari
bencana akibat letusan gunung berapi. Jemaat Tuhan, kembali ke teks bacaan Alkitab pada malam hari ini. Kitab 1 dan 2 Raja-Raja berisi kisah historis perjalanan bangsa Israel yang melanjutkan kisah yang terdapat dalam kitab Samuel. Kitab ini menyajikan deskripsi mengenai perjalanan bangsa Israel sebagai kerajaan. Dimulai kala Israel masih menjadi satu kerajaan yang dipimpin oleh Salomo selama 40 tahun. Setelah itu kerajaan Israel terpecah menjadi dua, yaitu Israel Utara dengan ibu kotanya Samaria dan Israel Selatan atau Yehuda dengan ibu kotanya Yerusalem. Historis perjalanan kerajaan Israel kemudian berkisah tentang lunturnya ketaatan mereka kepada Allah yang berujung pada kehancuran dan direbutnya Israel Utara oleh Asyur pada tahun 722 sebelum Masehi, yang kala itu Israel Utara dipimpin oleh Raja Hosea. Lalu dilanjutkan dengan kisah di mana kerajaan Yehuda yang kala itu dipimpin Raja Zedekia yang juga luntur ketaatan mereka kepada Allah yang berujung pada kehancuran dan ditaklukkannya Yehuda oleh Babel pada tahun 586 sesudah Masehi. Pada kitab Yeremia 25 ayat 11 kita bisa baca bahwa akibat dari kebebalan Israel tadi maka mereka mendapat hukuman. Seperti dikatakan pada kitab Yeremia 25 ayat 11 tersebut, maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Bangsa Israel sebenarnya tidak kekurangan rambu peringatan dari Tuhan, tetapi memang mereka bebal. Pada ayat 13 bacaan Alkitab pada malam hari ini, Allah telah memperingatkan agar mereka berbalik dari jalan mereka yang sesat dan agar tetap mengikuti segala perintah dan ketetapan sesuai dengan Taurat atau undang-undang yang Tuhan telah tetapkan buat mereka. Taurat itu berupa perintah dan larangan, juga peringatan-peringatan yang disampaikan melalui para nabi dan tukang tilik, menandakan betapa besar kasih Tuhan bagi bangsa itu. Tetapi apa respon bangsa Israel? Pada ayat 14 sampai 17 dikatakan, jangankan mendengarkan, malah mereka menegarkan tengkuknya, menolak ketetapan perjanjian dengan Allah, malah beribadah kepada ilah-ilah lain, mengikuti bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Mereka membuat patung Asyera dan menyembahnya, beribadah kepada Baal, mempersembahkan anak-anak sebagai korban bakaran, serta memperbudak diri pada kejahatan. Padahal mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Akibatnya kehancuran menimpa seluruh negeri mereka. Pada ayat 18 sampai 20 diuraikan tentang akibat yang harus ditanggung Israel karena kebebalan mereka sendiri, yaitu murka Tuhan menyingkirkan mereka dari hadapannya dan menyerahkannya ke bangsa-bangsa yang akan menindas dan memperbudak mereka. Pada ayat 21 sampai 23 diingatkan kembali ketika kerajaan Israel pecah menjadi dua pada saat pemerintahan Raja Rehabeam yang menggantikan ayahnya Raja Salomo. Setelah pecah menjadi dua, kerajaan utara dipimpin Yerobeam bin Nebat. Di bawah pemerintahan Raja Yerobeam, bangsa Israel menyembah berhala, dan ini diikuti oleh raja-raja sesudahnya. Akibatnya Tuhan menjauhkan mereka dari hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan,
berkaca dari historis bangsa Israel, di mana sikap bebal mereka akan mendatangkan hukuman dan hukuman mendatangkan penderitaan. Sebaliknya, ketaatan akan mendatangkan berkat dan berkat itu mendatangkan damai sejahtera. Dalam konteks kekinian, kita bisa melihat contoh ketaatan bangsa Israel untuk mengikuti vaksin COVID-19, di mana dari 9 jutaan rakyat Israel sudah mengikuti vaksin COVID-19 pada batas-batas usia yang dianjurkan. Buah manis yang mereka rasakan adalah mereka sudah bisa menyaksikan secara langsung pertandingan pra-Piala Dunia kala mereka berhadapan dengan Denmark pada tanggal 25 Maret 2021 yang lalu. Barangkali ini adalah stadion pertama di mana penonton bisa hadir langsung di stadion untuk memberikan dukungan pada tim kesayangannya. Jemaat Tuhan, bagaimana dengan kita? Kita pun tidak kekurangan rambu dan peringatan dari Tuhan. Sejatinya semua itu bukanlah sebagai tanda pengekangan, melainkan pertanda cinta kasih-Nya yang besar. Peringatan diberikan agar kita berbalik dari perbuatan dosa, meninggalkan tabiat yang jahat, juga menanggalkan keakuan kita untuk menerima anugerah Allah. Respon terbaik kita atas kasih-Nya itu adalah bersedia mendengar, merendahkan diri, lalu memenuhi perkataannya, bukan karena terpaksa, melainkan dengan sukacita dan kesadaran betapa besar kasih Tuhan buat kita. Turuti dan taatilah anjuran pemerintah. Ikuti protokol kesehatan 3M, bahkan lebih baik lagi kalau bisa sampai 5M. Bersabarlah bagi yang terhormat para lansia. Ikutilah anjuran beribadah di rumah. Ikutilah vaksin COVID-19. Jangan takut divaksin. Niscaya kita akan selamat dan kembali beribadah di dalam gedung gereja ini, atau ibadah-ibadah keluarga dan ibadah pelkat lainnya tanpa pengecualian. Jemaat Tuhan, sebagai pembelajaran yang kita dapat dari renungan pada malam hari ini adalah pekalah terhadap peringatan. Jangan abai, apalagi bebal, karena itu akan berakibat hukuman, dan hukuman itu akan mendatangkan penderitaan. Sebaliknya, belajarlah bahwa ketaatan itu akan mendatangkan berkat, dan berkat itu akan mendatangkan sukacita dalam kehidupan kita. Sebagai penutup, barangkali kita bisa belajar dari perumpamaan lidah dan gigi. Gigi itu memang keras, namun ia tak bertahan lama. Beda halnya dengan lidah. Gigi itu banyak gunanya dan bisa juga membuat penampilan seorang menjadi lebih baik. Gigi bisa mengunyah untuk melembutkan makanan yang keras, namun akhirnya lidahlah yang merasakan nikmatnya. Gigi banyak manfaatnya, namun karena ia keras, umurnya tidaklah sepanjang lidah. Jemaat Tuhan, banyak orang pintar dan berbakat tidak bisa bertahan lama. Bukanlah karena apa yang bisa dilakukannya, tetapi karena kekerasan hati dan sikapnya membuat dia tidak bisa lama bertahan. Sebaliknya, orang yang lemah lembut, lebih fleksibel, akan bisa bertahan lebih lama. Jadilah seperti yel-yel persekutuan kaum bapak, tangguh tapi luas.
Kiranya Tuhan menolong kita agar senantiasa taat kepadanya. Hosiana. Amin.